Halo, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh bersyukur pada hari yang baik ini Bapak Ibu bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah Bapak Ibu masing-masing dalam ibadah Paskah pada hari ini. Pertama-tama saya mewakili seluruh majelis, seluruh hamba Tuhan mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya bahwa kematian Tuhan membawa semangat baru bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati ibadah Paskah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita masuk dalam satu teduh. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Karena kuasa-Mu Tuhan, bahwa kematian-Mu membawa semangat baru, bahwa harapan baru bagi kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, bukan kami hanya menyembah Engkau dari rumah kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawan hati kami, Engkau ada di pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Berkatakan oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terjadi bagiku, oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu selamanya. Kau hebat bagiku. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kita dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang berjudul Di Malam yang Gelap. Mari kita memeluk pertama kemuliaan Tuhan. Yeah.
Mari bersama-sama dengan seluruh percaya kita mau pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang telah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, bangkitan dari dan hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sesuai kekasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama Tuhan menikmati ibadah Paskah. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama Bapak, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sama Tuhan, bahwa Kau juga ada di tengah-tengah keluarga yang sedang beribadah pada saat ini Tuhan. Seluruh keluarga gereja Metodis, Jemaat Immanuel Pontianak Bapak, dan juga seluruh umat percaya pada saat ini. Biarlah melalui ibadah Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin mengerti bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan untuk kami datang kepada Bapa. Biarlah segala puji-pujian kami, segala hormat kemuliaan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam kuasa-Mu dan otoritas-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan. Kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita masih semangat ya Bapak Ibu ya, yang ada di rumah maupun seluruh umat-umat Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang agung. Kita memuliakan Dia, kita membesarkan nama Dia karena namanya sangat berkuasa. Mari kita angkat pujian agung kuasa namanya. Kita bertepuk tangan bertemu dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan melawan kita semua. Kita percaya Tuhan mengenal kita dan Dia akan memberikan kita kuasa kemenangan atas segala apa yang ada di dunia ini. Amin. Katakan agung kuasa namanya. Mulia dan puji
Mari undang Bapak Ibu saudara bagi berdiri. Kita akan bersama membacakan responsoria kita pada hari ini. Mari kita mau buka di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-8 sampai 13. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita beresponsoria pada Mazmur pasal 145 ayat ke-8 dan ke-13. Maka saya akan membacakan pada yang pertama ke-8. Bapak Ibu sudah terkasih Tuhan di rumah membacakannya pada ayat ke-9, seterusnya pada ayat ke-13 kita bacakannya bersama-sama. Saya mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan menjarakan perkasaanmu. Untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu bersama-sama. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui semua keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mulia bagi Bapa. Berikutnya kita akan melihat berita gereja pada hari ini. Yang pertama, sehubungan kondisi dan situasi bangsa yang sedang mengatasi penyebaran virus COVID-19, maka sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga arahan pimpinan gereja, maka sampai pada batas waktu yang ditentukan, kegiatan gereja diliburkan, akan tetapi tetap melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Persembahan dalam setiap ibadah dimasukkan dalam amplop dan menginformasikan jumlahnya pada majelis gereja supaya dapat diwata minggu depannya, atau ditransfer rekening gereja dengan rekening saudara. Setelah mentransfer, mohon menginformasikan kepada majelis gereja atau hamba Tuhan. Yang kedua, selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Caroline atau Aing tanggal 16 April. Lalu yang kedua, Nita Lamria Sitanggang dan juga Esther Tiolina Panjaitan. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan umur panjang dan kesehatan yang baik bagi teman-teman kita atau anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada bulan April ini. Berikut yang ketiga, kita bisa melihat laporan kehadiran dan jumlah persembahan ibadah setiap minggunya di dalam warta yang sudah di-share oleh hamba Tuhan kita. Bapak Ibu terkasih Tuhan, kita akan memberikan berkat. Tuhan sudah berikan kepada kita mau juga mengembalikan kepada Tuhan ya melalui persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk diberikan kepada Tuhan pada hari ini. Narasi kita hari ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik, mari kita angkat persembahan kita buat Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat itu Tuhan, mereka akan mengembalikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Pakai persembahan Tuhan untuk dipakai, untuk dipergunakan di dalam gereja kami kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya namamu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah atas kami Tuhan. Berkat pekerjaan, berkat anak-anak yang baik, berkat rumah tangga, berkat kesehatan, dan berkat-berkat seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau dan Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persembahkan persembahan kami ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, sudah dikasih dengan Tuhan. Untuk mengisi persembahan kita mau pujian. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang saya menjadi. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebab hari ini Tuhan akan syukur. Katakan lebih syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan benar, Tuhan adakan syukur bagi kita. Syukur bagimu. Syukur, katakan lebih syukur bagimu. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Saya akan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semuanya kita bersama pada hari ini, pada hari yang sangat baik ini, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ya, kita akan mendoakan 4 pokok doa yang sangat kita butuhkan di masa-masa seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita mau berdoa pertama. Sama kita berdoa untuk Presiden, pejabat tinggi negara
juga virus corona atau COVID-19, agar semua cepat teratasi, semua cepat berlalu, dan kita bisa hidup normal seperti biasanya. Kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kita juga berdoa yang kedua untuk Pontianak, Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kita mendoakan supaya semuanya dalam kondisi aman. Tuhan tetap menjaga gereja kita, menjaga Kalimantan Barat, menjaga seluruh Kalimantan Barat. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa untuk gereja kita, kehidupan jemaat di tengah-tengah COVID-19 ini, agar Tuhan tetap memelihara segala aspek kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk perekonomian jemaat kita. Mungkin karena situasi seperti ini, semuanya goyang. Dan kita percaya, kita punya Tuhan. Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi ini semua. Karena ini semua terjadi atas izin Tuhan. Tuhan akan beri kita solusi bagi kita. Kita doakan untuk para hamba Tuhan dalam hikmat pelayanan mereka dalam setiap ibadah. Tuhan juga terus memberkati, Tuhan menolong setiap hamba Tuhan dalam pelayanan mereka, supaya meskipun apapun yang terjadi, Tuhan menolong mereka. Kita berdoa juga untuk yang sedang sakit. Tuhan juga melawat satu persatu jemaat kita, mungkin kelemahan tubuh mereka, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan tahu, dan Tuhan akan menolong. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita bersama keluarga kita buka suara kita berdoa kepada Tuhan, kita seluruh pada Tuhan. Tuhan mampu mengubah, Tuhan mampu menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada saat itu kami berdoa menyerahkan ke Presiden kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Joko Widodo Tuhan. Dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, Engkau menolong, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya dapat menciptakan satu suasana, satu situasi yang baik untuk menangani COVID-19. Tetapi ada banyak masalah-masalah lain yang sedang dia pikirkan Tuhan. Kau berikan dia kemampuan Tuhan yang lebih mampu menyelesaikan semuanya Tuhan, karena Engkau akan menolongnya Tuhan. Dan Engkau sungguh mengasihi bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, Engkau akan menolong bangsa ini Tuhan. Engkau akan menolong bangsa ini dan juga negara-negara di dunia ini yang kami kondisi yang sama seperti bangsa kami saat ini. Di mana kesulitan terjadi di mana-mana Bapak. Mereka percaya Tuhan, kami bergantung kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami Bapak. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk Kalimantan Barat Tuhan, untuk kota Pontianak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau melindungi kota tercinta kami Tuhan. Segala dokter-dokter tim medis Bapak, Engkau menolong mereka Tuhan di dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat itu, kami terus menopang tim medis Bapak. Engkau berikan kekuatan Bapak untuk mereka mampu melawan, mereka mampu menyembuhkan setiap pasien-pasien yang sudah terinfeksi penyakit COVID-19 ini Tuhan. Engkau menolong mereka Bapak. Engkau menolong semuanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat kami Tuhan Yesus. Gereja GPI Immanuel Pontianak Bapak. Kehidupan jemaat di tengah-tengah wabah COVID-19 kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan nyata, bahwa Engkau telah memelihara hidup kami, perekonomian jemaat, dan juga kebutuhan operasional gereja, agar Tuhan cukupkan segala kebutuhan gereja kami Tuhan, melalui persembahan kami, melalui sesuatu yang kami berikan, kami kembalikan berkat kepada-Mu Tuhan. Kepercayaan Kau memelihara gereja kami, dan Kau juga memelihara gereja-gereja yang berada di seluruh dunia Tuhan, agar mereka tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Kau berdoa juga mereka hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati seorang hamba Tuhan yang melayani. Kau berikan hebat kebijaksanaan Tuhan. Kau berikan kesehatan lebih kepada mereka Tuhan. Mereka mampu menjaga pelayanan mereka meskipun situasi yang sangat sulit Bapa. Kau berikan mereka hati yang atur Bapa. Kau berikan mereka hati yang sungguh-sungguh bijaksana Tuhan. Mereka mampu melakukan pelayanan mereka Tuhan, tetapi tetap dengan kewaspadaan diri Tuhan, dengan sungguh-sungguh menjaga kesehatan mereka Tuhan, menjaga semuanya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Bapa. Engkau juga melawat, Engkau juga menolong Bapa. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau lawat mereka Bapa. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau akan masuk ke dalam
kesembuhannya Bapa, dan Kau akan menolong mereka satu persatu Bapa. Berdoa juga untuk yang sedang berulang tahun pada saat itu Tuhan. Kita juga berikan umur panjang, kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Semoga harapan-harapan mereka Tuhan akan Engkau juga jawab tepat pada waktunya Bapa, dan mereka mengalami kasih yang tidak berkesudahan yang terus mengadang hidup mereka Tuhan, karena mereka sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Itu mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan mengalir kuasa Roh Kudus bagi kita, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Amin. Demikian jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Lillah, oh Roh Kudus, dipulihkan. Kita akan menyaksikan lagi memohon dalam firman Tuhan, dan akan bagikan tanah kering. Lillah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, sekali lagi, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Amin. Para hambanya persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu. Bahkan kami juga boleh bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Tuhan, Engkaulah yang sulung telah bangkit, dan kami percaya siapapun kami yang boleh menaruh percaya juga akan mengalami kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Engkau memakai hamba-Mu ini, sehingga kami sungguh akan mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam perjanjian baru, 1 Korintus pasal 15. Ayat 12 sampai ayat 23 saja saya baca bagi kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15
ayat 12 sampai ayat 23. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang kita boleh baca pada hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya, kita mengakui juga bahwa Yesus bangkit dari kematian. Di sini kita tidak lagi perdebatkan benarkah Dia bangkit. Iman kita menyatakan Dia betul-betul bangkit. Sudah banyak bukti, sudah banyak fakta. Ketika kita kaji secara teologi, maka benarlah Dia bangkit. Tetapi hari ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kita sungguh mengalami kebangkitannya. Kita sungguh diteguhkan iman percaya kita akan kebangkitan Kristus juga adalah merupakan kebangkitan kita yang percaya kepadanya, Bapak Saudara. Maka setiap kali kita datang beribadah, setiap kali kita datang pada hari Minggu, kita sebetulnya terus mengingat, kita terus merayakan bahwa Kristus yang bangkit memberikan pengharapan bahwa kita ini yang sekarang ini masih hidup, walaupun nanti kita akan mati, tetapi kematian kita adalah pintu untuk mengalami kebangkitan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Dan itu terbukti dari kebangkitan Kristus. Manipulasi, kebohongan coba dibuat, tetapi tidak bisa menahan kebenaran bahwa Kristus bangkit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Kristus dikuburkan di sebuah tempat yang ditutup dengan batu yang begitu besar, rapat. Kalau hanya satu orang menggulingkannya, pasti tidak sanggup Bapak Saudara. Apalagi itu anak kecil, tak mungkin lah Bapak Saudara. Ya, diperlukan beberapa orang untuk mendorong batu itu, dan kalau orang berniat mencuri mayatnya, barulah bisa dilakukan dengan beberapa orang mendorong batu penutup pintu kubur Yesus, Bapak Saudara. Dan kalau itu terjadi, pasti kegaduhan terjadi, Bapak Saudara. Kegaduhan orang-orang yang melebihi dari satu orang, mungkin dorong-mendorong, begitu berteriak, sehingga kegaduhan pasti terjadi, Bapak Saudara. Dan itu pasti akan membangunkan prajurit jika prajurit yang menjaga itu tidur, Bapak Saudara. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, kalau
sampai ada orang datang membuka pintu itu? Tak mungkin juga. Bukan karena pintu itu yang besar dan berat, bukan. Tapi di sana disiapkan prajurit menjaganya. Konsep prajurit menjaga itu betul-betul mempertaruhkan nyawa, Bapak Saudara. Maka ketika seorang prajurit menjaga, kalau itu malam, itu betul-betul penderitaan, Bapak Saudara. Karena dia harus terus menjaga bagaimana dirinya betul-betul harus siap selalu. Dan dia harus siap untuk terus berbicara, menjaga dirinya tetap terjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama bisa memahami bahwa seorang prajurit jika dia gagal untuk menjalankan tugasnya, maka yang dipertaruhkan adalah nyawanya. Jadi kalau prajurit itu menjaga kubur, lalu kemudian dia lalai dan kuburan itu hilang mayat di dalamnya, maka sama artinya prajurit itu mempertaruhkan nyawanya karena kegagalannya, maka dia sendiri akan menerima hukuman, dan tentunya hukuman itu akan membawa dia untuk dihukum, Bapak Saudara. Makanya ketika prajurit mengetahui bahwa Yesus tidak ada di dalam kuburan itu, mereka segera menemui imam dan memberitahu bahwa dia betul-betul bangkit, Bapak Saudara. Kenapa? Karena prajurit bertanggung jawab melihat, mengamati betul-betul sampai kepada sebuah situasi di mana dia betul-betul harus memastikan bahwa yang dia jaga tidak hilang. Karena kalau hilang sama artinya nyawanya juga hilang, Saudara. Maka sudah pasti bisa dipastikan bahwa prajurit itu tidak main-main menjaga mayat Yesus, Saudara. Maka dia harus berjaga dan melihat semua kejadian di sana. Dan di bagian yang lain dikisahkan bagaimana prajurit itu mendapati dan melihat dengan matanya sendiri bagaimana kebangkitan Yesus. Tidak ada orang menggulingkan batu itu, tapi kejadian alam, gempa bumi terjadi sehingga batu itu terguling, dan inilah kuasa daripada Tuhan Allah sendiri. Maka kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia Allah. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang memberikan hidupnya bagi kita. Jadi sudah final, Saudara. Kristus bangkit bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa iman percaya kita bukan didasarkan dongeng, tetapi fakta sejarah. Pernah dilihat, pernah dialami, pernah disaksikan, pernah dicatat dalam sejarah bahwa Yesus bangkit. Real Allah pernah menjadi manusia, disalibkan mati, dan bangkit disaksikan. Paling tidak prajurit yang mempertaruhkan nyawanya itu melihat. Lalu kemudian murid-murid juga menyaksikannya. Dan selebihnya dari semuanya, setelah kebangkitannya, Yesus juga berulang kali menampakkan diri kepada muridnya sebagai bukti. Bahkan kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar iman kita bukan didasarkan dongeng, tapi fakta sejarah. Sebuah janji nubuatan dari Alkitab bahwa kebenaran Alkitab yang dinubuatkan digenapi di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengatakannya bahwa aku akan dikuburkan dan hari ketiga aku akan bangkit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dan itu dibuktikan. Jadi kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa penebusan Kristus di kayu salib adalah nyata belas kasihan Tuhan yang dibuktikan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
yang ada di rumah, yang saat ini mungkin sedang mengalami kendala dalam siaran ini, jangan takut. Kristus sudah bangkit. Kristus adalah simbol kemenangan bagi iman percaya kita. Kebangkitan Kristus memungkinkan umat manusia mengenal dan menemukannya pada masa kini. Kristus yang bangkit berarti Kristus itu hidup. Kristus itu ada. Memang tak kelihatan, tapi dia ada. Allah adalah roh. Dia ada, kelihatan. Kalau Kristus itu dibatasi oleh fisiknya, maka Kristus itu hanya di sana, hanya di sana. Tapi Kristus yang bangkit, yang tidak kelihatan, itu ada dan sekarang ini bisa kita alami, Bapak Saudara. Maka itu hari ini Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh sama-sama bersyukur karena walaupun kita tidak mengalami sebuah fakta sejarah di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita boleh dimampukan percaya itu oleh karena Kristus yang bangkit memberikan rohnya di dalam kita, sehingga sampai detik ini kita boleh mengalami iman. Banyak orang tidak bisa percaya, Saudara. Maka kepercayaan kita ini anugerah karena Tuhan memampukan kita untuk percaya kepadanya. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi model kebangkitan kita, Saudara. Saudara, seringkali orang memiliki pandangan kalau sudah mati selesailah. Maka kalau orang punya masalah, orang punya pergumulan, orang punya beban berat, seringkali ujung-ujungnya orang itu akan berkata, udahlah mati saja, tidak usah hidup. Dia pikir dengan kematian selesai, Saudara. Tetapi justru kematian ada masalah. Justru dalam kematian orang yang hidupnya masalah, udah mati ketemu masalah lagi, Bu Saudara. Tapi Bu Saudara, saya mau katakan hari ini, bersyukurlah engkau punya Yesus. Karena Yesus adalah buah sulung dari sebuah kebangkitan, Bu Saudara. Kristus adalah model. Karena kita punya Tuhan yang pernah datang ke tengah dunia, mati, dan Dia bangkit. Maka kita boleh punya model bahwa kalau Kristus bangkit, kita pun boleh mengalami kebangkitan. Siapapun kita yang percaya. Jadi kalau kita mati, ada kebangkitan bagi kita orang percaya, Saudara. Ada hidup kekal yang sudah menanti kita. Kebangkitan Kristus menjadi model bagi kebangkitan orang percaya. Dengan tubuh yang mulia dalam kehidupan yang tidak berkeputusan, kekal dan abadi. Di mana? Di surga, di rumah Bapa. Kebangkitan Kristus juga memberi kemenangan bagi orang-orang percaya untuk memperoleh kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Baik Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mau mengubah hidup kita dengan mengusahakannya sendiri. Bapak Saudara, Tuhan mengetahui kemampuan kita. Maka itu kita perlu Yesus yang memampukan kita untuk kita boleh mengubah hidup kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh hidup dalam kebenaran dan kebenarannya, sehingga setiap hari kita boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam kebangkitannya. Bapak Ibu, mari kita syukuri bahwa kebangkitan Kristus mengubah kehidupan kita, memberikan pengharapan baru kepada kita. Bahkan kebangkitan Kristus ini juga menjadi daya pendorong bagi kita untuk tidak menjadi orang yang egois. Di situasi ini, Bapak Saudara, hampir kebanyakan orang sulit untuk peduli dengan orang lain. Tetapi justru berita kebangkitan Kristus mengajak kita juga untuk peduli dengan dunia ini, Bu Saudara. Kalau dunia ini binasa oleh karena COVID-19, Bu Saudara, itu tak masalah, Bu Saudara. Karena cepat atau lambat setiap orang pasti mengalami kematian, Bu Saudara. Tetapi kalau setiap orang mengalami kematian, dan kematian itu kekal selama-lamanya karena dia harus dihukum di dalam hukuman kekal di neraka, Saudara, oleh karena dosa-dosanya, ini masalah, Saudara. Maka berita kebangkitan adalah juga berita yang akan mendorong kita
untuk berbagi anugerah keselamatan kepada dunia. Maka Bapak Saudara, ini merupakan ucapan syukur bagi kita juga, walaupun ada situasi sekarang ini yang memunculkan kebijakan pemerintah untuk kita berdiam di rumah untuk menghindari penularan semakin meluas. Tetapi Bapak Saudara, kita tidak bisa dibatasi. Kabar baik, kabar keselamatan boleh terus diperdengarkan kepada semua orang melalui media, melalui dunia yang tidak kelihatan bahkan, tapi bisa nyata oleh karena setiap kita ada dalam teknologi yang sungguh hikmat Tuhan diberikan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, paling tidak kita tidak terhalang untuk menjadi manusia-manusia yang sudah mengalami keselamatan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, memberitakan kepada dunia. Ambil gadgetmu, ambil teleponmu, ambil setiap perangkat elektronikmu yang bisa digunakan untuk berbagi kabar baik ini, Bapak Saudara. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan juga mengasihi dunia ini. Maka berita kebangkitan Kristus hendaknya juga menjadi berita semua orang, Bapak Saudara. Yesus datang bukan membawa agama, Bapak Saudara. Kita tidak mengatakan bahwa agama Kristen agama yang terbaik, itu nggak penting, Bapak Saudara. Tetapi yang penting adalah setiap orang harus tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan pernah menjadi manusia, menyelamatkan kita, menebus kita di atas kayu salib, mati dia, masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi berita baik yang perlu kita tahu, dia bangkit menang, dia bangkit hidup. Di dalam perjanjian lama, oleh karena satu orang Adam, semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, karena kita mewarisi darah keturunan daripada Adam, Bapak Saudara. Maka prinsip dalam perjanjian baru sama, tetapi berbanding terbalik. Kalau satu orang berdosa, semua orang berdosa, maka dalam konsep perjanjian baru satu orang memberikan tebusan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kudus. Maka oleh karena satu orang itu, maka semua orang beroleh penebusan. Satu orang itu yang telah memberikan tebusan, oleh karena dia Tuhan, maka kita semua yang percaya beroleh keselamatan. Maka Bapak Saudara, biarlah media sosial, biarlah perangkat-perangkat yang kita miliki boleh menjadi sarana untuk kita terus didorong memberitakan kabar baik ini, Bapak Saudara. Jangan simpan sendiri, Bapak Saudara. Memang kadang kita tidak boleh, bahkan ada hukum mengatakan tidak boleh kita memaksakan orang untuk pindah agama. Enggak masalah, Bapak Saudara. Agamamu apapun silakan, Bapak Saudara. Yang penting kau mau percaya kepada Yesus, maka kau boleh diselamatkan. Jadi berita baik hari ini, berita kebangkitan Yesus, kiranya juga boleh menjadi berita kebangkitan kita, untuk tidak menjadi egois, tetapi juga menjadi orang-orang yang berbagi, paling tidak berbagi berita baik. Berita baik tidak hanya dikatakan, tetapi boleh juga menjadi sebuah tindakan nyata. Bagaimana kebaikan Tuhan ada di dalam kita, boleh disaksikan dan dilihat oleh dunia, Bapak Saudara. Sehingga orang itu mungkin tidak pernah mendengar berita Injil, tetapi melalui hidupmu, Injil boleh diperdengarkan, kabar baik boleh diperdengarkan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Biarlah kita tetap semangat di dalam hari-hari kita, sehingga hari-hari kita boleh menjadi hari-hari yang menyenangkan, baik bagi kita maupun bagi Tuhan Allah. Selamat Paskah, selamat atas keselamatan yang kau miliki oleh karena iman percaya, dan selamat mengerjakan keselamatanmu di tengah dunia ini. Masih ada kesempatan, walaupun kau di rumah, tapi kau bisa berbagi melalui media sosial yang kau miliki. Mari berbagi kebaikan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami, inilah firman yang boleh kami dengar. Kiranya boleh membawa kami untuk semakin percaya
boleh membawa kami memiliki dorong yang kuat untuk hidup dalam kebenarannya. Sehingga bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi banyak orang lain lagi diselamatkan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami tidak terikat dengan dunia ini, tapi kami boleh dibebaskan dari keterikatan dunia yang berdosa ini, untuk membawa kami mengalami kelepasan, sehingga kami mampu berbagi kabar sukacita, kabar baik bagi dunia yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami mengingat anak dari jemaat Grace, anak Bapak Asong yang sedang sakit, sudah ke dokter. Tuhan, Engkau jamah anak ini, Engkau jamah Grace, sehingga dia boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada jemaat yang lain sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau mungkin saat ini ada jemaat mengalami kesulitan oleh karena situasi ini, Tuhan, Engkau ada bagi mereka. Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang hidup, dan akan senantiasa ada bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Dwi Widodo sudah menyiapkan firman bagi kita pada hari Paskah ini. Kiranya firman ini menjadi penerangan bagi kita, menjadi sesuatu yang membuat hati kita dan pikiran kita semakin terarah kepada Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan bernyanyi satu pujian, Bangkitlah Kaum Tuhan. Mari kita ada di rumah, kita jadikan pujian ini sebagai responsori kepada Tuhan kita. Kita katakan bangkitlah kaum Tuhan. Bangkitlah kaum Tuhan, pakailah senjata. Tuhan memberi kekuatan di dalam anaknya. Kekuatan besar, kuasa heran, yang percaya kepadanya tentu. Ayat yang kedua, tegaklah berdiri. Berdiri dengan kuat Tuhan. Pakai senjata. Bersiap untuk perang hingga semua lalu dan perangmu selesai. Dengan kuasa Yesus berdirilah. Bila musik bagi kita semua. Amin. Pada ketika bergumul dan berperang, bergumul dan berperang, kuatmu tambahlah. Gunakanlah kegelapan dengan doa tetap. Diamlah hai serdadu datang, hingga Tuhan jadi raja dan kamu pun. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan kekasihan Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini melalui doa Bapa kami, doksologi, dan berkat disampaikan oleh hambanya Pendeta Dwi Widodo. Dan amin 3 kali. Mari kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dimanapun berada, mari kita sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam kuasa-Nya, dan percayalah Tuhan akan memberi kekuatan dan berkat-Nya kepadamu. Arahkan hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, silakan duduk. Saat teduh bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati.